Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya, siang menuju sore ya. Jadi di podcast kali ini kami dari anak-anak CPNS tahun 2021-2022 kita mau mengangkat tema tentang bela negara, cinta produk Indonesia. Jadi sikap cinta tanah air itu bisa kita tunjukkan dengan cara mencintai produk dalam negeri ya. Artinya saat kita menggunakan produk buatan Indonesia, hal ini memperlihatkan bahwa kita bangga dan mencintai tanah air kita sendiri. Mencintai produk dalam negeri berarti membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya untuk sharing-sharing bareng mengenai tema kali ini tentang mencintai produk-produk Indonesia. Oke, kenalan dulu kali ya dari saya sendiri, Sarah Tiffany dari Kemenparekraf. Ada teman saya lagi, Mbak Fitri dari Pemko Batam, ada Mas Okto Rozen Putra dari Pemko Batam, ada Mbak Oki Maretap dari Pemko Batam, dan ada Mbak Jessica dari Kemenparekraf. Oke. Nah, di sini kita tuh mau bahas tentang kenapa sih produk dalam negeri kita tuh kurang diminati oleh masyarakat dan cenderung memilih produk luar negeri, dan apa dampak-dampaknya dan bagaimana cara meminimalisir penggunaan produk luar negeri untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk dalam negeri di zaman sekarang ini ya. Nah, oke, Mbak Fitri nih ada pendapat nggak sih tentang kenapa produk dalam negeri kita nih kurang diminati? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Mengapa sih produk dalam negeri itu kurang diminati oleh masyarakat dan cenderung masih banyak yang memilih produk dari luar negeri? Seperti kita ketahui bersama, Indonesia itu mengalami kendala mengenai produk dalam negeri yang kalah saing dengan produk luar negeri. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemakaian produk lokal dan lebih banyak mengkonsumsi dan menggunakan produk luar, serta asumsi apabila memakai produk luar terkesan mewah dan menjadi penilai status sosial, merupakan faktor utama penyebab hal ini terjadi. Dan juga karena faktor luar negeri yang terkenal hampir di seluruh dunia menjadikan produk impor banyak diincar oleh masyarakat. Kalau dalam mutu produk yang di pasar Indonesia itu banyak produsen yang menjual produknya mempunyai mutu kualitas nomor 2. Nah, mutu kualitas yang nomor 1 itu malah dijual di pasaran luar negeri. Hal itu memicu konsumen dalam negeri enggan untuk membeli produk dalam negeri. Memang benar sih harganya itu lebih murah, tetapi untuk keamanan dan kenyamanan, apalagi dari segi keawetan, produk itu pasti rendah. Selanjutnya, kurangnya kesadaran dan kebanggaan untuk menggunakan produk dalam negeri itu merupakan pola pikir kebanyakan masyarakat Indonesia sih Kak, bahwa produksi luar negeri itu selalu atau bahkan selamanya itu memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan produksi dalam negeri. Terima kasih Kak, sekian dari saya. Oh gitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari Mas Okto Rozen nih, kira-kira menurut Mas tuh apa sih dampaknya dari kurangnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri dan kenapa jadi lebih memilih produk luar negeri? Baik, terima kasih sebelumnya. Dengan pertanyaan mungkin bakal memacu adrenalin saya untuk berjawab. Ya, berbicara tentang mencintai produk dalam negeri berarti menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau kelompok usaha di negara kita sendiri. Jadi, sikap mencintai produk dalam negeri meliputi pemikiran dan perbuatan yang menunjukkan kesetiaan serta kepedulian tinggi terhadap produk yang dihasilkan di dalam negeri. Jadi Mbak, sikap mencintai produk dalam negeri harus ditanamkan sejak dini karena bisa berdampak besar bagi perekonomian negara. Penggunaan produk dalam negeri menunjukkan kemampuan serta kemandirian perekonomian bangsa
Jadi dengan begitu, setiap ketergantungan dengan negara lain dapat dikurangi. Karena sikap mencintai produk dalam negeri berarti masyarakat bangga dengan apa yang dihasilkan di negaranya sendiri. Jadi, kalau berbicara tentang apa sih dampak yang terjadi akibat kurangnya minat masyarakat terhadap produk dalam negeri itu, ini ada beberapa dampak yang mungkin tidak bagus ya bagi negara kita. Yang pertama itu adalah akan berkurangnya lapangan pekerjaan di negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua, kegiatan usaha dalam negeri menjadi terganggu atau bisa tergerus oleh barang-barang impor yang masuk ke negara Indonesia. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran karena kegiatan usaha lokal tergerus oleh produk luar negeri. Selain itu juga produk lokal menjadi kurang diminati karena ya itu tadi, barang-barang luar negeri menjadi brand yang sangat membuat wah bagi masyarakat Indonesia, karena memakai barang luar negeri berarti strata sosialnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang memakai brand-brand yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Ini merupakan pemikiran yang sangat tidak bagus bagi masyarakat Indonesia karena berimplikasi buruk terhadap UMKM yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, Mbak. Oke, makasih ya, Mas. Dan masih ada pertanyaan lagi nih, Mbak Oki mungkin mau menjelaskan kali ya, gimana sih cara meminimalisir penggunaan produk luar negeri dan biar minat masyarakat terhadap produk dalam negeri tuh meningkat gitu, Mbak. Ada pendapat, Mbak? Terima kasih Mbak Sarah atas pertanyaannya. Yang pertama ya seperti ya caranya yaitu dengan kalau kita mau bersaing ya dengan produk luar negeri, kita harus memperbaiki dulu masalah infrastruktur yang ada di Indonesia ini. Ya, kita harus membuat infrastrukturnya itu yang memadai, ya seperti adanya jaringannya, teknologinya maupun keahlian-keahlian dari individunya sendiri itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Terus untuk selanjutnya, di mana jika tidak ada barang atau sesuatu yang tidak diproduksi di negara luar, maka produk itu dapat dijadikan produk ekspor andalan Indonesia ke negara luar tersebut. Nah, inilah yang menjadi solusi kalau antar kebijakan perdagangan ya, saling melengkapi antara Indonesia dan negara luar. Terus selanjutnya yaitu dengan menstandarisasi ya bagi sebuah produk sebelum dijual ke masyarakat. Jadi dengan adanya penerapan standarisasi ini bagi sebuah produk akan diharapkan mutunya dari suatu produk tersebut terjamin, sehingga masyarakat pun akan lebih percaya terhadap produk yang dihasilkan dalam negerinya sendiri. Terus supaya bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Terus yang selanjutnya itu dengan gencarnya mempromosikan produk lokal, di mana sekarang ini kan lagi hitsnya itu media sosial ya seperti TikTok, Instagram gitu kan. Jadi kita promosikanlah gencar-gencar marketingnya produk lokal ini, TikTok dengan ada TikTok gitu kan, Instagram ataupun YouTube gitu. Jadi mudah terkenal di luar negeri maupun dalam negeri. Itulah di produk mudah jadi marketing kita. Selanjutnya kan ada nih sekarang TikTok tuh yang lagi booming, ada Gucci gitu kan. Gantilah dengan produk-produk Indonesia itunya mereknya seperti adanya Erigo, Matoa dan sebagainya. Terus selanjutnya yaitu dengan menggandeng nih selebgram nih, atau artis ya, kan banyak followersnya itu. Jadi bisa mempromosikan produk Indonesia ke mancanegara maupun ke dalam negeri tentunya. Itulah beberapa ya cara-cara kita untuk meningkatkan minat terhadap produk dalam negeri. Cukup sekian, terima kasih Mbak. Baik Mbak. Oke Mbak. Oke, tadi di mention ya yang masalah yang Gucci itu yang di TikTok. Kalau menurut Mbak Jessica tuh ada nggak sih produk-produk lokal tuh yang bisa ya
menyamain si Gucci inilah gitu. Ada nggak sih produk Indonesia tuh yang bagus gitu loh, yang bisa terbang tinggi juga gitu loh. Gimana Mbak Jessica? Kalau untuk contoh produk lokal yang sudah teruji kualitasnya di Indonesia tuh ada lumayan banyak ya, seperti yang udah kita ketahui itu dari segi makanan. Ada Indomie yang udah mendunia. Terus kita juga punya rendang, masakan terenak yang termasuk salah satu masakan terenak di dunia. Kalau dari segi fashion sendiri tuh ada brand Erigo. Erigo itu sudah berhasil tampil di gelaran New York Fashion Week. Erigo tuh banyak juga tuh udah go internasional. Terus ada sepatu concave Indonesia yang dipakai oleh Mesut Ozil, pemain bola asal Turki. Dia berhasil mencetak gol dengan menggunakan sepatu itu. Terus banyak kain-kain Indonesia tuh dari produk-produk fashion, batik juga bagus kalau dipakai, dipadu-padankan dengan fashion anak-anak kekinian, pakai batik juga bagus. Terus ada untuk dari segi aplikasi tuh yang ada Gojek, ada Tokopedia, terus ada Bukalapak, itu patut dibanggakan juga udah unicorn kan, itu udah termasuk perusahaan startup unicorn. Begitu. Jadi itu intinya kita patut bangga juga gitu sama produk-produk kita. Ya udah segitu dari saya. Oke, makasih Mbak Jessica. Jadi tuh sebenarnya banyak ya produk-produk dalam negeri tuh yang sebenarnya juga udah banyak dikenal di luar negeri, tapi mungkin orang luar negerinya kali yang nggak tahu sebenarnya itu dari Indonesia gitu. Saking mungkin sebenarnya bagus gitu kan. Oke, jadi sebenarnya tuh kita tuh dengan cara mencintai produk dalam negeri itu bisa menumbuhkan rasa cinta bangga terhadap tanah air kita juga gitu ya. Dengan cara beli, terus dipakai barangnya. Terus kalau misalnya barang-barang yang kita pakai, misalnya barang fashion kan, terus dilihat sama orang luar negeri kan pasti sebenarnya tertarik juga karena barang kita juga nggak kalah gitu kan. Ya jadi yuk gitu kita mulai dengan langkah kecil menggunakan barang-barang produk dalam negeri setiap harinya atau ya 3 hari sekali gitulah dipakai batiknya, dimulai batiknya daripada ntar giliran udah diklaim sama negara luar baru marah-marah gitu kan. Ya, jadi intinya dari podcast kita kali ini yang mau disampaikan itu kita bisa membela negara kita dengan cara menggunakan produk-produk dalam negeri dan nggak kalah bagusnya dengan produk-produk luar negeri gitu. Jadi yuk kita mulai dari diri sendiri. Oke, jadi sekian dulu podcast dari kita kali ini. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaklumi karena ya kita masih belajar. Jadi diambil yang baik-baiknya, diambil ilmunya, yang salah-salah mohon dimaklumin, dimaafin. Terima kasih dari kita, dari saya Sarah, dari Mbak Fitri, Mas Rosen, Mbak Oki Mareta, dan Mbak Jessica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.